Nike. Kenalin, gue Modi. Dan gue Keanu. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Bener banget. Boleh kenalin sendiri, Pak? Oke, hai, gue Michelle. Dari jurusan apa Kak kalau boleh tahu? Gue dari Teknik Kimia angkatan 2019. Oke. Sebelumnya thank you banget ya Kak udah nyempetin waktunya. Bener banget, datang ke sini ya. Iya. Thank you juga udah ngundang gue, guys. Kalau boleh tahu Kakak ini sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Sekarang gue pengen lagi sibuk kafe sih, kerja praktek. I Kafe. see. Kalau Kafe kita tuh- lagi sibuk liburan ya, Nu ya. Nah, Dan kita kan sekarang udah di pertengahan tahun di tahun 2022 nih Kak. Exactly. Kira-kira highlight terbesar nih Kak sejauh ini apa nih Kak di tahun 2022? bener. Kayak what makes you excited di tahun 2022 ini? Mungkin yang bikin gue excited tahun ini sekarang ya kali ya, karena produk kan udah kelar. Udah kan udah kelar. Dan yang bikin gue excited untuk kedepannya mungkin ini kali ya, pabrikan, siap-siapan skripsi sama topik yang bakal kita bicarain hari ini. Apa tuh? Apa tuh Kak? Boleh disebut topiknya? Apa deh? Jangan aku deh sebut. Coba Kamodi, apa sih topiknya? Jadi keren banget guys. Jadi Kak Michelle ini tuh salah satu wardi ISMA tahun ini. Wow. Woo! Mungkin now let's talk about the program ya Kak. Sebenarnya ISMA tuh apa sih Kak? Mungkin di sini teman-teman banyak yang belum tahu nih Benar, program ini mungkin- tuh apa gitu dan penyelenggaranya siapa sih gitu. Exactly. Oke, jadi ISMA, seingat gue ya, itu tuh kependekan dari Indonesian International Mobility Awards. Jadi itu adalah program pertukaran pelajar dari Kemendikbud. Ini sebenarnya udah ada dari tahun lalu sih. Jadi kita tuh beberapa mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia, baik yang negeri, baik yang swasta tuh dipilih buat ikutan program belajar ke luar negeri, dan itu semuanya didanain oleh Kemendikbud. Oh, Wow. didanain. Keren banget. Jadi all free gitu ya, Kak? Iya. Keren banget. Iya, yang aku tahu kan ya Kak, program ISMA ini kan banyak banget nih ya Kak yang daftar, kayak sekitar 7.000 applicants gitu yang aku tahu ya. Kira-kira apa sih Kak yang di-provide sama ISMA ini sampai sebegitu menariknya nih buat mahasiswa sampai 7.000 pendaftar gitu? Yang pasti kalau menurutku tuh yang hal pertama sih yang pasti kayak paling di-highlight tuh adalah karena yang tadi udah disebut Keanu juga all free kan, semuanya di-fund sama pemerintah Indonesia. Sama mungkin juga kita itu dapat akses ke info-info biasanya pertukaran pelajar yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah tahu gitu. Soalnya kalau menurutku dibandingin program-program pertukaran pelajar lainnya, untuk ISMA tuh kayak lebih terbuka gitu loh. Jadi kayak kita udah lebih tahu kira-kira nanti kita nanti kesana kayak gimana, terus kayak mata kuliah yang ditawarkan apa aja gitu dibandingin program-program lainnya gitu. Oh, Masih akses sih kalau menurut aku. yang didanain tuh apa Kak? Apakah transportnya atau biaya hidupnya atau tempat tinggalnya? Atau kayak ada fee buat jajan-jajannya gitu, Kak? Gimana Iya. tuh? Kira-kira kayak secara umum tuh kayak semuanya gitu sih, kayak mulai dari transport kita ke sana, transport kita selama di sana, terus kayak juga ada tadi kayak biaya hidup, kayak gimana kita mau ngurus housing di sana, sama juga kayak tadi kata kamu juga ada jajan-jajan gitu kan. Nah. Itu juga sebenarnya dikasih juga, tapi kayak jatuhnya kayak living allowance gitu lah. I see. Tapi mungkin kalau misalkan mau foya-foya nambah sendiri gitu ya Kak? Iya, itu mah dari kantor sendiri ya. Oh, oke, keren. Kira-kira momen apa sih Kak yang bikin kayak oke, fix gue ikut ISMA nih akhirnya gitu? Benar. Jujur tadi gue kalau boleh cerita dikit ya, kayak gue sebenarnya udah tahu program ini tuh dari awal tahun. Itu tuh gara-gara ternyata temen SMA gue ada yang lulus di program itu, jadi kayak dia pergi ke kampus di daerah Amerika Kanada, terus kayak gue kayak oh ada tuh yang kayak gini. Tapi di awal tuh gue kayak nanti gue lulus telat nih, jadi kayak nggak mau daftar gitu kan. Terus kayak kenapa gue bisa daftar yang ini tuh, tadi itu kan ya pertanyaannya, itu tuh gara-gara temen gue justru yang ngajak. Jadi diajak ajakan teman. Diajak temen. Oh, keren. Tadi Kak Michelle nyinggung kalau ikut ISMA ini kan berarti lulusnya bisa 4,5 tahun gitu ya. Jadi lulusnya telat jatuhnya. Nah, itu kan berarti harus bisa confirm lah, atau kayak kita bisa komunikasi ke orang tua. Nah, itu gimana sih Kakak cara convince orang tua kalau ya nih gue ikut ISMA,
tapi lulusnya telat, gimana tuh Kak? Nah jujur yang nge-convince buat itu tuh justru bukan aku, tapi kayak orang tua gue gitu loh, yang kayak Oh, I see. jadi kayak gue bilang ke bokap nyokap kayak ada nih program ISMA bisa pertukaran pelajar, terus kayak didanain ini sama LPDP gitu. Terus kayak mereka kayak oh ya udah daftar aja. Terus gue kayak lah tapi kan nanti aku lulusnya telat. Tapi mereka malah kayak oh ya udah nggak apa daftar aja, kayak papi mami juga nggak apa-apa gitu. Jadi kayak jatuhnya gara-gara orang tua gue juga mendukung gitu sih. I see. Sebenarnya kita juga pengen ya Nu ya Oh, belajar bener ke luar negeri. Iya, pengen iya, cuma masih ya mungkin nanti lah ya. Sekalian nih Kak, kan program ISMA ini kan banyak yang daftar, sekitar 7.000-an. Pasti kan banyak sekali ya persaingannya dan begitu ketat gitu. Kira-kira dari Kakak sendiri boleh dong sharing gitu tentang mungkin dari awal tahap awal banget sampai Kakak benar-benar lolos jadi wardi ISMA tuh kayak gimana? Tahap seleksinya dan preparationnya gitu. Kalau misalnya buat yang tahun ini ya, kalau misalnya tahun ini tuh kayak rada berbeda gitu dari tahun lalu. Jadi aku nggak tahu tahun depan bakal sampai kayak ini juga atau enggak. Tapi kalau tahun ini tuh di awal ada seleksi dokumen. Jadi kamu tuh submit semua dokumen yang disuruh sama si ISMA-nya, sama ada esai. Nah esainya tuh kayak dikasih pertanyaan-pertanyaan, nanti kamu jawab kayak per paragraf gitu. Nah udah itu terus nanti bakalan ada tes namanya tes seleksi kebinekaan. Jadi kayak PPKN gitulah, jadi kayak dites gitu kayak kamu cinta negara gimana gitu. Ini aku nggak tahu ini sebenarnya boleh disebarin atau enggak, tapi udah. Kalau esainya sendiri tuh seputar apa Kak? Apakah seputar tentang diri kita atau apa? Atau motivasi mungkin? Kayak gitu, jadi kayak pertanyaan yang kayak oh kamu kenapa mau ke program ISMA ini, terus kayak jelasin kayak tentang diri kamu, tentang kayak keadaan kamu selama kamu kuliah gitu-gitu sih jatuhnya. Oh, keren. Kalau misalkan itu kan tadi tahap pertama berarti berkas dulu ya Kak. Abis itu apa Kak tahap selanjutnya? Terus kan tadi kan ada tes kebinekaan. Nah, abis itu ada baru interview. Interview. Terus abis interview udah deh kayak ada dokumen-dokumen pelengkap, terus udah langsung menunggu Berarti interview itu in English gitu ya Kak? interview in English. I see. Itu interview sekali atau kayak ada beberapa rangkaian interview lagi atau gimana? Sekali. I see. Mungkin boleh didetailin lagi kali ya Kak. Kira-kira berkas yang diperluin apa aja, kan pasti kan butuh sertifikasi bahasa Inggris. Kira-kira dari TOEFL, IBT, IELTS atau Duolingo mungkin. Ya. Bener sih, tadi yang fix banget pasti ada tuh kan yang kayak transkrip nilai. Terus yang tadi sertifikasi bahasa Inggris bisa tadi TOEFL, IELTS, bisa Duolingo. Tapi yang perlu di note adalah enggak semua universitas tuh nerima seluruh sertifikasi bahasa Inggris ini. Jadi kayak ada yang nggak nerima Duolingo, ada yang nggak nerima TOEFL, kayak IELTS semua bisa. Tapi aku lupa, nanti bisa kalian cek aja lagi nanti kalau misalnya kalian mau daftar. Terus paling kayak dokumen-dokumen yang macam kayak surat pengantar dari universitas, terus kayak surat yang ditandatanganin kayak peringatan orang tua gitu-gitu. Kayak dokumen-dokumen legal gitu. Kira-kira buat sertifikasi bahasa Inggrisnya apakah nilai minimumnya itu sama gitu setiap universitas atau gimana Kak? Oh, tiap kampus beda-beda. Kayak beda-beda. Sebenarnya kayak batas paling minimal itu kalau nggak salah 100 ya. Tapi kayak masing-masing kampus ada yang beda-beda. Ada yang kayak minimal 100, minimal 110, 120, 130 gitu-gitu. Oke. I see. Mungkin buat teman-teman yang mau daftar mungkin bisa langsung dicek website Kampus Merdeka atau website Instagram ISMA-nya, dan rajin-rajin mungkin ngecek ke website kampusnya juga kali ya. Bisa cross check dulu kayak ini nilainya berapa sih atau kayak apa sih yang diperluin gitu. Tiap tahun bakalan beda-beda. Exactly. Kira-kira yang keterima itu ada ciri khasnya gitu nggak? Apakah dia itu punya achievementnya banyak nih yang kayak organisasinya banyak, dia ini aktif atau gimana Kak menurut Kakak? Kalau menurutku kan nggak bisa digeneralisir gitu loh, kayak kira-kira ini yang dapat di tahun ini tuh orangnya kayak gimana. Soalnya kalau dari pengalaman aku bahkan kayak ketemu teman-teman yang lulus di satu kampus ya sama kayak aku tuh kayak orangnya benar-benar berbeda banget gitu, kayak dari latar belakang jurusannya, dari latar belakang gimana mereka prestasinya gitu-gitu. Setuju. Mungkin rasanya kalau misalkan banyak-banyakan achievement itu rasanya nggak adil gitu ya, karena itu juga nggak merepresentasikan keseluruhan diri kita gitu ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memaknai seluruh achievement yang kita punya dan bisa mengambil pengalaman terbaik kehidupan kita gitu ya. Kan kamu di keren banget ya. Aduh. Oke, lanjut. Kak Michelle, I'm really interested. Kan berarti Kak Michelle itu udah ngelewatin rangkaian interview, udah ngelewatin rangkaian si motivation letter itu. Nah, experience kakak pas ngejalanin itu semua gimana sih? Atau kayak ada any tips kah buat kita misalkan yang mau daftar?
gimana cara nyusun motivation letter atau kayak gimana cara kita ace our interviews gitu sih. Ini tadi pertanyaan ada 2 ya. Yang gimana perasaan aku pas lagi ngisi semuanya. Yes. Sama tips-tips gitu. Yes. Jujur kemarin waktu itu tuh aku kayak udah di tahap dimana kayak pasrah aja gitu sih. Kayak oh ya udah, kalau nggak keterima nggak apa-apa, kalau keterima ya puji Tuhan lah ya. Tapi kayak kalau misalnya buat tips, kalau menurutku sih yang penting kayak do your best aja sih. Soalnya kayak kalau misalnya kita kalau dari pengalaman aku sendiri ya kan, kayak yang daftar ISMA kan banyak ya, terus kayak keren-keren banget orangnya, terus kayak aku mikir kalau misalnya aku coba nge-compare diri aku ke mereka, terus kayak mencoba ngerjain semua tahapan itu dengan pakai mereka sebagai patokan tuh jadi kayak gimana gitu loh. Jadi merasa kayak aduh, ngeliat orang lain jadi kayak mudah ngebanding-bandingin gitu nggak sih, kayak aduh am I good di sini atau am I good di situ. Jadi kayak jatuhnya kalau menurutku yang paling utama tuh adalah believe in yourself. Anjay, Believing in yourself ya. Geli banget gue ngomongnya semua. Kayak ya gitu ini. Believing in yourself, dan pasti tentunya harus bisa apa ya, kayak express your genuinity gitu nggak sih Kak? Kayak harus tetap jadi genuine. Benar, kayak express your ingenuity gitu. Kalau untuk ininya Kak, tahap sistem pemilihan universitasnya itu berarti ada di tahap yang pertama atau tahap yang setelah interview? Oh, kita di awal milih. Oh, di awal. Jadi kayak di paling awal pas kita tadi kan gunakan tahap pertama tuh seleksi dokumen. Nah, pas itu kita udah nentuin mau kampus mana, terus kayak ngambil course apa, terus kayak pilihan keduanya juga kayak gitu. I see. Okay. Itu Kakak gimana tuh memilih kampusnya? Nah iya, ada kayak ada selection kampus yang pengen apakah itu divisi. ada kuotanya gitu mungkin dari universitasnya? Sebenarnya kan tadi aku udah bilang kayak aku ditarik temen, jadi kayak kita tuh nentuinnya tuh awalnya bareng gitu. Jadi kayak kita lihat dari QS World Ranking, soalnya kayak kita kan pengen kayak maksimalin lah ya, kayak udah dikasih kesempatan gini kenapa nggak langsung ngambil kampus yang emang paling top aja sekalian gitu kan. Home gitu ya. Kan. Terus kayak ya udah kita milih dari itu, kita udah kayak ngefilter nih kira-kira mana kampus yang menarik nih, yang sesuai sama kita gitu. Terus kayak kalau dari aku sih kemarin milihnya berdasarkan matkul. Oh, matkul apa tuh? Aku sih berusaha biar keluar dari Tekiem. Akhirnya diterima di kayak capek, kayak kalian gini nggak sih, kayak capek gitu, kayak kalian udah 2 tahun nih belajar Tekiem pakai bahasa Indonesia gak mudeng, kok misalnya di luar pakai bahasa Inggris makin gak mudeng kan? Benar juga sih. agak relate saya, agak relate. Iya kan? Terus kayak I feel like ini kayak sebuah kesempatan buat gue buat kayak explore up hal-hal yang gue nggak pernah bisa pelajarin gitu. Jadi kayak gue nyari yang beda, yang nggak ada di DTK gitu matkulnya. I see. Oke. Itu berarti milih satu universitas aja atau boleh beberapa pilihan? Kalau misalkan UTBK kemarin kan bisa ada pilihan-pilihan gitu ya. Apakah yang ini benar-benar cuma satu aja atau gimana? Enggak, ini 2. Oh, 2. 2 kampus gitu. Itu apa aja tuh Kak? Salah satu Kak. Aku tuh kemarin berarti aku milih apa ya? Kemarin tuh aku milih pertama tuh UBC, University of British Columbia, itu di Kanada. Terus yang kedua tuh apa ya, aku lupa. University of, kalau nggak salah Leeds, I forgot. Kayak Leeds. Pokoknya kayak aku pilih satu di Kanada, satu lagi di UK. I see. Akhirnya diterima di pilihan pertama. Pertama. Alhamdulillah. Wow, Keren banget ya. Thank you. Kayak ini dari sepanjang awal sampai akhir kayaknya emang muka gue tuh amazed doang gitu loh, kayak ini orang kok bisa keren banget. Jangan. Tapi ada nggak sih Kak kayak tips and trick itu buat teman-teman yang mungkin milih mata kuliahnya atau universitasnya gitu? Atau berdasarkan ranking mungkin ya? Kalau menurutku jadinya kayak tergantung kalian maunya apa sih, kayak kalau aku dulu tadi selain yang matkul tuh aku milih Kanada dan UK itu karena mereka tuh English speaking countries kan. Jadi kayak aku kalau misalnya mau keluar kampus dan mau jalan-jalan gampang. Benar Kayak juga. kepikiran kan kayak iya mau Korea, iya mau Taiwan, tapi kayak ntar kalau misalnya gue keluar dari kampus gak ada translator gimana Benar caranya? juga. Benar. Itu gitu loh, kayak kalau misalnya kalian pengen ISMA ini kayak oh kalian pengen banget nih kampus ini, ya udah ambil aja. Kalau misalnya kalian kayak kampusnya terserah tapi kayak gue pengen ke negara ini buat jalan-jalan atau kayak experience the culture gitu, itu gak apa terserah. Jadi kayak jatuhnya emang tergantung kalian aja sih. Tergantung kita dan juga pinter-pinter kita mengkalkulasikan universitas tujuannya dan mungkin rankingnya juga ya dilihat apakah kira-kira banyak peminatnya atau enggak gitu. Nah tapi kalau saranku jangan terlalu bikin ini tuh sih. Soalnya kayak kemarin jujur aku tuh mikirnya yang bakal banyak ditembak sama orang tuh yang di daerah Amerika Kanada. Tapi ternyata enggak, yang paling banyak didaftar tuh ternyata Korea.
I see. Jadi kayak kalau menurutku kayak jangan terlalu mikir kayak pengen daftar ini tapi ntar banyak nih pesaingnya, nggak usah kayak gitu sih kalau menurutku. Langsung kayak mau ini ya udah daftar aja gitu. Kayak Sesuai keyakinan diri aja ya berarti ya. Mantap. Berarti kan nanti Kak Michelle nih di UK ya. Apakah di UK ini ada bucket list kah? Gue mau visit Royal Palace atau kayak gimana? aku di Kanada. Oh di kemana? Gimana? Aku di Kanada. Bentar, tadi kan Royal, Aku kan UBC pertama kan. UBC, terus yang kedua? Yang di UK. Jadi aku deket Oh sama. jadi yang pertama Kanada, yang kedua UK. Iya. I see. Jadi yang diterima tuh yang di Kanada ya. Iya. Nah, gimana nih Kak? Apa kayak di Kanada ada bucket list kah? Mau ngapain nih gue di Kanada? Jujur kayak yang pertama gue pengen lakuin tuh keliling Vancouver sih. I see. Iya, soalnya kan kayak pertama kali gue ke daerah kayak Amerika gitu-gitu kan. Terus kayak ya kayak kok bisa bucket list nggak begitu ini ya. Soalnya kayak gue kayak ngikut aja gitu. Kayak teman-teman gue pengen kemana ya udah gue ngikut aja gitu. I see. Kalau lu sendiri punya bucket list nu? Nggak ada sih. Oh, ada di kantong ya. Apakah gue mau? Skill semua nih gue buka dokumen gue. Let's go. Oke, baik lagi Kak. Mungkin di tahap kedua, tadi tahap pertama udah detail nu. Oh ya, tahap kedua interview. Interviewnya itu berapa menit Kak biasanya? Jujur nggak dibatasin. Kayak gue dengar jadi kayak kalau misalnya yang kayak program-program kayak ini kan banyak kan kayak open chat terus kayak forum gitu kan, terus kayak banyak orang yang ngobrolin kayak lu interview gimana itu, dan terus yang paling gue sering dengar tuh kayak mereka tuh bisa sampai kayak 30 menitan kan. I see. Gue nggak nyampe 15 menit, gue cuma 10 wow. menit. Makanya kayak gue pas keluar tuh kayak parno banget gitu loh, kayak ini gue keterima dong apa jangan kayak mereka ngeliat muka gue terus kayak enggak coret gitu. Apa kayak dilihat tuh langsung kayak oh ya accepted gitu. itu dia. Kayaknya enggak sih. Tapi keren banget lo udah terima. Benar. Morning Nike, I'm Keanu and you've just watched the part 1 of our LFC. Stay tuned on our channel so you'll be notified when the part 2 is going to be posted. And if you have any recommendations, boleh langsung drop di komen supaya kita bisa tahu kita bakal bahas LFC apa sih minggu depan atau mungkin bulan depan atau mungkin kapan-kapan nanti. Thank you so much.